kembali bersama Kincin Family Channel. Kita mau ke acara Kalami, kajian Islam intensif di Kota Utrecht. Terus acaranya 2 hari. Hari ini Sabtu dan hari Minggu besok. Ustadznya spesial dari Indonesia, yaitu Ustadz Salim Afilah. Ini merupakan suatu kesempatan baik untuk bisa bertemu langsung dan belajar langsung dari beliau. Goedemorgen allemaal. Kaminya di atas di lantai 1. Selamat datang Pak. Masjid SGB menjadi rumah kedua bagi masyarakat Indonesia dan teman-teman mahasiswa di Utrecht. Kerap kali SGB dipakai oleh teman-teman mahasiswa untuk diskusi, rapat, acara-acara angkringan. Dan yang terakhir, kami menaruh harapan, ya, mudah-mudahan dengan acara Kalami ini dan juga hadirnya berbagai tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan-perwakilan organisasi menjadi satu titik awal buat kita semua bahwa ternyata kita warga Indonesia atau Muslim Indonesia di Belanda ini bisa bersatu, bisa duduk bersama seperti ini, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkolaborasi untuk memberikan narasi-narasi keumatan di forum-forum nasional di Belanda. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara Kalami ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara ini. Demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nggak Bapak Ibu semua di sini kita berniat bersama dalam 2 tahun berdiri Masjid Indonesia di Utrecht? Mau nggak? Mau niat? Niat mana yang buat niat apa janji Pak Ustaz? Niat ya. Jadi yang hadir di sini yang orang-orang Utrecht, orang Belanda, orang-orang Indonesia di Belanda, kita bangun masjid di Utrecht. Ya. Berani ya? Saya ikut. Berani? Oke. Alhamdulillah. Yang penting kalau ada niat, insya Allah jalan akan terbuka. Gitu ya Pak Ustadz ya. Kita rame-ramein ribuan orang kita di Utrecht. Ada sekitar 200.000 umat Muslim di Belanda. Jadi nggak ada masalah ini. Pak Ustadz, ini janji orang Utrecht dan Belanda. Kalami, Bapak Ustadz datang lagi insya Allah kalau mau panjang di Masjid Indonesia Utrecht. Nanti kita cari namanya. Materi yang pertama adalah bagaimana ilmu diwariskan dari Rasulullah SAW hingga ke kita. Insya Allah hari ini kita akan sharing, mendengarkan materi yang mudah-mudahan kita setelah dengan materi ini akan merasa tercerahkan insya Allah. Dan tanpa berpanjang kalam, saya akan menyambut Ustadz Salim Afilah untuk ke depan. Kita beri tepuk tangan untuk Ustadz Salim Afilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyati wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnati wa ihtada bi hadi wa da'a bi da'wati ila yaumi liqa'i rabbi. Amma ba'du. Goedemorgen dames en heren. Ik kwam uit Jogja. Ik kom. Oh ya. Dankjewel. Baru itu bisanya, mudah-mudahan di kunjungan berikutnya belajar lebih banyak. Bedankt for your height here in Nederland. Dan
yang kita hormati bersama Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Bapak Maherfaz beserta seluruh jajaran para pejabat KBRI yang hadir, karena tadi ada pesan penting dari beliau untuk mewujudkan Masjid Indonesia di Utrecht dalam 2 tahun ke depan. Dan Pak Raymond selaku Ketua Panitia mewajibkan saya berpantun. Tentu pantun ini berkaitan dengan pembangunan masjid, tapi juga pantun ini sebagai penghormatan untuk Pak Dubes. Bunyinya Bairi Bendi di Indarwang Mandaki Tarwih Siti Jolawi Jan Baranti tangan Mandaiwang nanti arwih membawa hanyut. Artinya berderet-deret bendi di Indarung mendaki terus ke Sitinjau Laut. Jangan berhenti tangan mendayung, nanti arus membawa hanyut. Terima kasih. Jadi memang ini perjuangan yang harus terus kita gerakkan tanpa henti. Insya Allah Allah akan membukakan jalan untuk kita wujud insya Allah Masjid Indonesia di Utrecht, sekaligus sebagai pembukaan karena tadi Pak Dubes memerintahkan kami yang membuka. Sebagai warga Indonesia yang ada dalam tanggung jawab beliau, perintah wajib dilaksanakan. Yang kita hormati Bapak Supardi Hasanuddin sebagai Ketua Stichting Generasi Baru Utrecht. Saya di imigrasi Ngurah Rai ditanya sama petugas imigrasi, Stichting itu apa Pak? Itu bahasa Belanda, saya bilang saya juga nggak ngerti. Artinya kayaknya kalau nggak salah yayasan. Yang kita hormati Bapak Raymond Ferdiansyah selaku Ketua Panitia Kalami. Yang kita hormati para perwakilan organisasi Muslim Indonesia di seluruh Belanda, juga perwakilan berbagai organisasi Muslim Indonesia. Ada Kibar dari Britania Raya, Pak Eko Kurniawan. Kemudian ada yang dari Amerika Serikat, Masya Allah, Pak Rudi Mawan. Ada dari Prancis, ada dari Belgia, ada dari Swiss, ada dari Jerman. Pengurus cabang istimewa Muhammadiyah, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, ormas-ormas semuanya, juga seluruh sesepuh, para tokoh masyarakat, Pak Rashid, Pak Deden, Pak Hashim, barakallahu fikum. Puji syukur kehadirat Allah tersimpan karunia kita dihimpun di dalam majelis ilmu pada kesempatan hari ini di Kalami. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Haji Wada di dalam khutbah beliau di Arafah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengatakan, taraktu fikum amrayn lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnatu rasulih, rawahul Bukhari wa Muslim wa sahih. Nabi SAW mengatakan, aku meninggalkan untuk kalian 2 perkara yang sepanjang kalian berpegang pada 2 perkara itu, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kedua perkara itu adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quranul Karim yang dimaksud di sini adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diwahyukan secara berangsur-angsur, dimulai sejak usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-40 pada saat beliau bertahanus di Gua Hira, di Jabal Nur, di Gunung Cahaya. Dimulai dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau sampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, yang para sahabatnya kemudian menghafalnya, mencatatnya, lalu sampai kepada kita melalui riwayat yang mutawatir, yang sangat banyak jalurnya,
sehingga tidak mungkin satu orang salah ataupun berbohong kecuali pasti mendapat koreksi dari yang lainnya. Lalu hafalan-hafalan para sahabat itu dihimpun di bawah kepemimpinan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu sebagai panitia penghimpun Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan atas usul Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu, di mana panitia ini beranggotakan antara lain Utsman bin Affan, salah satu yang paling lengkap catatannya dan hafalannya tentang Al-Quran, juga Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Panitia-panitia yang ada dihimpun semuanya adalah yang semuanya pernah direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai para mahaguru Al-Quranul Karim, termasuk Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dan lainnya. Pada saat awal Sayyidina Abu Bakar sempat bimbang ketika Umar bergagasan untuk membukukan Al-Quran. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Umar, hadihi bid'atun ma amarana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Umar, ini akan menjadi bid'ah, suatu inovasi, satu hal yang baru, karena Rasulullah SAW tidak memerintahkan kita untuk menulis dan mengumpulkan Quran dalam satu mushaf seperti idemu ini. Sayyidina Umar mengatakan, tetapi tidakkah engkau perhatikan wahai Khalifah Rasulullah, satu demi satu qurra, satu demi satu ahli Quran, satu demi satu para penghafal dan pemikul Quran gugur di peperangan, meninggal atau meninggalkan Madinah, berhijrah ke kota-kota yang lain. Aku khawatir jika ini dibiarkan maka Al-Quran akan hilang dari tengah umat. Kemudian Abu Bakar beristikharah berulang kali mohon petunjuk kepada Allah, apakah akan dilakukan atau tidak. Sampai kemudian Sayyidina Umar menyampaikan ayat Allah. Allah berfirman dalam suratul Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, nahnu, kami, nazzalna, kami telah menurunkan al-dzikra, Al-Quran itu, wa inna, dan sesungguhnya kami, lahu, kepada Al-Quran, lahafizun, pasti akan menjaganya. Kemudian Umar menyampaikan, wahai Khalifah Rasulullah, bukankah Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami, bukan ini, bukan sesungguhnya aku. Artinya Allah memberi kesempatan kepada kita para hambanya untuk turut serta dalam menjaga Al-Quran, dan kita akan mendapatkan pahala dan kehormatan karena kita turut serta dalam upaya menjaga Al-Quran. Maka inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, menghimpun Quran lewat panitia ini. Lalu mushaf ini disimpan oleh Abu Bakar sebagai dokumen resmi dan penguji. Semua orang yang punya hafalan Quran diuji dengan kitab mushaf ini. Juga di masa Sayyidina Umar bin Khattab, ketika Sayyidina Umar wafat, mushaf ini disimpan oleh Sayyidah Hafsah Ummul Mukminin, istri Nabi SAW, putri Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Utsman bin Affan pada masanya meminta izin kepada Sayyidah Hafsah untuk meminjam kitab mushaf ini, lalu memperbanyaknya untuk dikirim ke kota-kota yang menjadi pusat-pusat pemukiman kaum muslimin pada masa itu, yang wilayah kaum muslimin sudah semakin luas dan jangkauannya semakin jauh. Dari situlah kemudian Al-Quranul Karim menyebar ke berbagai penjuru dunia dengan qiraat, cara membaca yang satu sama lain intinya diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang sahih. Ada qiraat sab'ah, 7 macam qiraat dalam membaca Al-Quran yang mutawatir. Jika ditambahkan 3 qiraat yang tambahan 3 qiraat ini tidak mencapai derajat mutawatir tetapi masyhur, maka menjadi qiraat asyrah, 10 qiraat. Qiraat-qiraat ini perbedaan satu sama lain tidaklah banyak dan tidak mengubah arti maupun makna, hanya varian
Karena Al-Quranul Karim disebutkan oleh Rasulullah SAW juga turun dalam ana sab'ati ahrufin, dalam 7 huruf yang dimaknai oleh sebagian ulama ada dialek, dan semuanya dibaca menghasilkan arti dan pemaknaan yang tidak berbeda. Maka mungkin sesekali Bapak Ibu sholat di masjid ini mendengar bukan qiraat hafaz yang sering kita dengar di Indonesia, tetapi qiraat misalnya Warsh, atau misalnya qiraat Ibnu Katsir, atau qiraat yang lain. Tidak perlu heran. Misalnya imam di sini membaca walladzina yu'minuna, kita biasanya membaca walladzina yu'minuna. Kok di sini yu'minuna, mu'minuna misalnya? Oh, maknanya sama, hanya beda dialek sedikit, yang semua di dalam pembacaan Quran itu ada riwayat sahih yang menunjukkan Rasulullah dan para sahabat pun pernah membaca dengan cara demikian. Atau suatu saat Bapak Ibu di Afrika Utara menjadi imam di sana, ada seorang yang kemudian membaca dalam imalah wadduhi wallaili idza saji, maka yang demikian ini tidak perlu khawatir karena semua berdasarkan riwayat sahih dari Rasulullah SAW dalam ilmu qiraat. Bagaimana kemudian Al-Quran menyebar ke seluruh penjuru dunia dalam bacaannya? Yang semula Al-Quran itu ketika ditulis pertama dalam mushaf, karena yang membacanya orang Arab, mereka bisa membedakan mana huruf ta, mana sa, mana ba, mana nun. Mereka bisa membedakan mana sin, mana shin, mana shad, dan seterusnya dalam bentuk-bentuk huruf yang sederhana. Makin meluas, maka makin kesulitan ketika kaum-kaum non-bangsa Arab bergabung dengan Islam. Orang-orang Ajam, orang-orang Persia, orang-orang Mesir, orang-orang Afrika Utara, kemudian orang-orang Asia Selatan, sampai orang-orang bangsa Nusantara kesulitan membacanya. Maka kemudian Abul Aswad Ad-Duali pada masa Daulah Bani Umayyah menambahkan syakal, rintisan, dan titik-titik untuk mempermudah orang membacanya. Kalau orang Arab dia tahu ilmu nahwu, maka tidak perlu dikasih harokat bisa membaca. Tetapi orang Ajam kalau tidak diberi harokat tidak tahu a, i, u-nya. Dulu hurufnya gundul, tapi lalu kemudian untuk memudahkan kita semua yang bukan orang yang memahami ilmu nahwu, maka ditambahkan fathah, kasrah, dan dhammahnya seperti yang kita kenal hari ini. Ini Al-Quran dari segi bacaannya. Al-Quran tentu tidak hanya bacaan, tetapi yang lebih karena dia menjadi sumber untuk memahami ajaran Islam, maka juga ajarannya dan pemahaman akan ayat-ayatnya. Ketika Al-Quranul Karim dibacakan oleh Rasulullah SAW pada para sahabat, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, maka kami pun menghafalnya, tetapi kami tidak menambah hafalan kami dari 10 ayat yang sedang kami hafal, kecuali kami sudah berjuang keras untuk mengamalkannya. Artinya pada masa itu ayat Al-Quran turun, lalu bisa langsung dihafalkan sekaligus diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di dalam mengamalkan Al-Quran ini, tentu para sahabat ini menjadi generasi yang beruntung karena mereka beramal dan berkehidupan bersamaan dengan turunnya Al-Quran, sehingga ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan, menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, turun ayat-ayat Al-Quran membimbing dan menjadi jawaban kepada mereka tentang apa yang harus dilakukan terkait peristiwa tersebut. Sehingga pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran adalah pemahaman yang sangat amaliyah, karena mereka hidup di bawah bimbingan Al-Quran. Di dalam bimbingan Al-Quran,
ketika mereka hidup menghadapi persoalan pun Al-Quran datang sebagai jawaban untuk mereka. Tetapi bahkan para sahabat pun juga kadang-kadang mengalami kesulitan-kesulitan tertentu di dalam memahami Al-Quran, sehingga mereka, lagi-lagi ini adalah keunggulan dengan sahabat, karena masih berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka mereka akan menanyakan kesulitan-kesulitan mereka dalam memahami Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab, tetapi bahkan orang Arab yang paling fasih pun bisa mengalami kesulitan dan salah faham terhadap ayat Al-Quran yang turun kepada mereka. Ada riwayat tentang Adi bin Hatim At-Tai, seorang sastrawan Arab yang sangat fasih berbahasa Arab dan memahami seluk-beluk dari berbagai aspeknya. Ketika Adi bin Hatim At-Tai masuk Islam, kemudian memasuki bulan Ramadan, maka dia membaca ayat Al-Quran, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Surah Al-Baqarah ayat ke-187. Dia baca, lalu dia memahaminya, maka makanlah dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dan benang hitam dari waktu fajar. Adi bin Hatim At-Tai pada malam hari Ramadan lalu mengambil tali pengikat unta, yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna putih. Dia letakkan dua tali itu di bawah bantalnya, dan dia menyanding makanan dan minuman di sisi ranjangnya. Maka pada malam hari dia makan, lalu dia buka bantalnya, masih hitam, masih putih. Dia tutup lagi. Lalu dia makan lagi. Lalu setelah itu dia buka lagi, masih hitam, masih putih. Terus dia lakukan sampai pagi. Dia buka lagi, masih hitam, masih putih. Terus sampai siang, duhur, dia makan lagi. Dia buka, masih hitam, masih putih. Lalu dia menghadap kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, saya sudah melaksanakan perintah Al-Quran, tapi tidak terjadi apa-apa." Nabi SAW bertanya, "Apa maksudmu wahai Adi?" "Saya makan dan memperhatikan benang hitam, benang putih. Sampai sekarang saya makan dan perhatikan benang hitam dan putih, tidak terjadi apa-apa ya Rasulullah." Rasulullah SAW kemudian tertawa, kemudian mengatakan, "Wahai Adi, malammu panjang sekali, sehingga sampai sekarang engkau tidak menyadari bahwa ayat itu mengatakan minal fajar, yaitu datangnya waktu fajar, di mana kamu harus menghentikan makan dan minummu, lalu memulai puasamu." Kata Adi bin Hatim, "Oh gitu." Nah ayatnya bilangnya cuma fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Saya dari semalam makan, minum, lihat benang putih, kirain benang putihnya jadi apa, benang hitamnya jadi apa, gitu loh ya Rasulullah. Tabarakallah. Ini bagaimana kemudian sahabat memahami Quran pun bisa keliru, bahkan orang yang paling alim dalam bahasa Arab di tengah mereka. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, maka tinggallah para sahabat, para sahabiah, dan murid-murid mereka yang disebut sebagai para tabi'in. Kata tabi' artinya pengikut. Disebut tabi'in karena mereka mengikuti para sahabat Rasulullah SAW, di mana pada masa itu para sahabiah, para sahabat membuka majelis-majelis bagi mereka yang menonjol dalam ilmu. Lalu banyak di antara anak-anak mereka, anak para sahabat, anak para sahabiah, ataupun orang-orang yang masuk Islam dan tidak sempat bertemu Rasulullah menjadi murid-murid mereka. Maka pada masa itu menonjollah sebagian di antara mereka, sehingga misalnya di kota Madinah
ada yang disebut sebagai 7 fuqaha Madinah. 7 fuqaha Madinah ini antara lain bernama Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini saya sebenarnya namanya Salim. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, Kharijah bin Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abdurrahman bin Auf, dan lain sebagainya. Jadi ada mereka berhimpun. Antara mereka juga terdapat Urwah bin Zubair bin Awwam. Ini yang disebut sebagai 7 fuqaha Madinah, bukan 7 pendekar butok. 7 fuqaha Madinah ini menjadi rujukan pada masa para tabi'in tentang memahami Al-Quran dan memahami hadis-hadis Nabi SAW. Maka pada masa itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa melihat bagaimana para tabi'in pun yang paling alim dan paling faqih, kalau tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah atau pernah mengalami peristiwa bersama Rasulullah SAW, mereka juga bisa salah paham. Di antara riwayat yang sampai kepada kita, misalnya Urwah bin Zubair membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Inna sofa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Sesungguhnya Sofa dan Marwah termasuk di antara syiar-syiar Allah. Maka barang siapa berhaji atau berumrah, tiada dosa baginya untuk sa'i di antara kedua bukit tersebut, Sofa dan Marwah. Karena kalimatnya berbunyi fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, maka tiada dosa baginya untuk sa'i di antara keduanya. Maka Urwah bin Zubair bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan gurunya, wahai bunda, kalau Allah mengatakan fala junaha, maka tiada dosa atas orang yang haji atau umroh untuk sa'i antara Sofa dan Marwah, maka berarti sa'i antara Sofa dan Marwah itu tidak wajib. Kalau melaksanakannya tidak berdosa, berarti tidak melaksanakan lebih baik. Paham? Jadi Urwah bin Zubair menanyakan, kalau melaksanakannya itu tidak ada dosa, berarti kalau tidak melaksanakan kan lebih baik. Sehingga berarti sa'i itu bukan termasuk rukun maupun wajib haji. Kesimpulannya Urwah bin Zubair. Ibunda kita Aisyah tersenyum dan mengatakan, aduh Laila, bukan seperti itu maksudnya. Ketika ayat ini diturunkan, peristiwanya adalah peristiwa Umratul Qadha pada tahun ke-7 Hijriah. Pada saat itu Rasulullah bersama 3.000 sahabat Muhajirin dan Ansar melaksanakan umroh pengganti dari peristiwa Hudaybiyah tahun ke-6 setahun sebelumnya, di mana pada tahun ke-6 Rasulullah diblokade, dilarang masuk, gak dikasih visa oleh orang-orang Quraisy untuk memasuki kota Mekah. Sehingga yang semula niatnya umroh gagal dilaksanakan pada tahun ke-6. Menurut perjanjian Hudaybiyah, tahun ke-6 mereka harus pulang. Lalu kemudian baru sesudah itu tahun berikutnya mereka boleh melaksanakan umroh. Maka dengan demikian, ketika tahun ke-7 inilah Rasulullah datang bersama para sahabat. Jadi pada peristiwa itu di tahun ke-7 mereka ittiba, membuka lengannya yang sebelah kanan, ya. Kemudian sa'i. Setelah selesai tawaf mereka sa'i. Ketika akan sa'i di antara Sofa dan Marwah, orang-orang Ansar merasa keberatan untuk ikut. Ya Rasulullah, isinya ini nggak ikut. Kenapa kok orang-orang Ansar keberatan untuk ikut sa'i? Karena di antara bukit Sofa dan Marwah, di tengah-tengahnya terdapat sebuah berhala besar. Berhala ini adalah berhala Manat, berhala sesembahan orang-orang Aus dan Khazraj dari Madinah di masa jahiliyah. Seperti kita ketahui, pada tahun ke-7 itu di sekitar Ka'bah
masih lengkap, ada sekitar 360 berhala menghiasinya. Baru berhala-berhala ini akan dibersihkan pada tahun ke-8 pada saat Rasulullah SAW memasuki kota Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah. Jadi ketika para sahabat ini sholat, para sahabat ini kemudian sa'i, tawaf, itu masih banyak berhalanya. Dan ketika mereka akan sa'i, di tengah-tengah antara Safa dan Marwah ini terdapat berhala Manat, berhala sesembahannya orang Aus dan Khazraj, yang ketika mereka masuk Islam menjadi orang-orang Ansor, penduduk Madinah. Kenapa orang Ansor tidak mau diajak sa'i oleh Rasulullah SAW? Karena ketemu mantan itu nggak enak. Itu mantan sesembahan kami. Manat ada di situ. Kalau kami sa'i, kami takut hati kami masih terpengaruh bahwa kami sa'i dalam rangka mengagungkan Manat. Dulu orang-orang Aus dan Khazraj kalau sa'i itu mereka sa'inya turun dari Safa, muterin Manat dulu, baru naik ke Marwah. Kalau turun dari Marwah, muterin Manat dulu, baru menuju ke Safa. Begitu. Dan di situ mereka cium, mereka peluk, mereka sujud, mereka lakukan berbagai macam ritual. Di dekat berhala Manat ini juga terdapat sebuah pohon. Disitulah orang-orang Aus dan Khazraj menggantungkan doa-doa dan permohonannya kepada Manat. Maka ketika mereka diajak untuk sa'i antara Safa dan Marwah, mereka ogah. Ya Rasulullah, yang ini izin gak ikut. Kenapa? Ketemu mantan. Ketemu mantan itu gak enak. Mantan sesembahan, mantan Tuhan bagi mereka. Maka karena orang-orang Ansor ini enggan untuk ikut sa'i antara Safa dan Marwah, Allah menurunkan ayat, sesungguhnya Safa dan Marwah itu syiar-syiarnya Allah. Tidak ada hubungannya dengan Manat, meskipun Manat ada di situ. Ini syiarnya Allah. Fala junaha, maka tidak ada dosa. Waman hajja baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafima. Maka orang yang haji atau umrah itu kalau dia sa'i itu nggak dosa. Ketemu mantan itu nggak dosa asal nggak ngapa-ngapain. Wahai orang-orang Ansar, orang Aus dan orang Khazraj, sa'i itu bagian dari yang harus dijalankan sesuai manasik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan keberatan karena tidak ada dosa, asalkan kalian laksanakan tanpa ada hubungan ritual dengan Manat yang ada di tengah-tengah antara Safa dan Marwah. Ketika dijelaskan demikian, barulah kemudian Urwah bin Zubair mengatakan, oh macamku. Gitu ya, baru faham bahwa kemudian untuk memahami ayat Al-Quran harus mengetahui sebab turunnya ayat tersebut, harus memahami kisah di balik turunnya ayat tersebut, harus memahami bagaimana Rasulullah dan para sahabat memahami dan mengamalkan ayat tersebut seperti yang dijelaskan di Bunda kita Aisyah kepada Urwah bin Zubair dalam peristiwa itu. Ini hal berikut. Nah, bahkan di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada saat itu juga di antara yang paling alim di antara mereka pun kadang-kadang mereka tidak cukup kapasitasnya untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka menyadarinya pada saat Rasulullah masih hidup, menjadi sederhana karena mereka bisa bertanya kepada Rasulullah. Terjadi satu peristiwa ketika Umar sudah jadi khalifah. Ketika Umar sudah jadi khalifah, beliau berkhutbah di mimbar Masjid Nabawi kemudian mengatakan, baca ayat wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan dan abba. Lalu tiba-tiba Umar gemetaran dan ucap kasih, ya Allah, ya Allah, kami tahu fakihah, kami tahu buah-buahan, tapi abba itu apa ya Allah? Abba itu apa ya Allah? Ya Allah, hambamu yang lemah Umar tidak tahu apa itu abba ya Allah. Celakalah dia ya Allah karena tidak tahu isi dari kitabmu ya Allah. Sayyidina Umar tidak tahu apa makna kata abba yang ada di dalam surat
abasa. Apa artinya? Para sahabat yang lebih junior daripada Sayyidina Umar, di mana Sayyidina Umar pada waktu itu tentu yang paling senior karena beliau adalah khalifah, tentu merasa lebih tidak tahu lagi. Oh, kita dulu belum sempat tanya sama Rasulullah makna abba itu apa. Nunduk semuanya. Sampai Allah kalau mau memberikan ilmu, Masya Allah caranya, di ujung ada seorang badui penggembala kambing yang mampir di Madinah. Kerjaannya tiap hari masih keliling-keliling, itu mampir ke Madinah, masuk Masjid Nabawi, dengar Sayyidina Umar bilang apa. Lalu dia berdiri mengatakan, hai Amirul Mukminin, engkau ini rupanya bodoh sekali. Namanya badui. Ya, biasa orang badui itu Amirul Mukminin dibilang bodoh, ya dia santai aja, dia sangat egaliter. Engkau ini bodoh sekali. Kenapa engkau tidak bertanya kepada kami orang-orang yang menggembala tentang Abba? Sebab kami menyebut Abba untuk apa? Kalau ada hujan di gunung turun deras, maka hari berikutnya sudah muncul rumputan yang hanya berusia beberapa hari lalu kering lagi. Rumput-rumput itu sebelum hujan seakan-akan bersembunyi entah di mana. Begitu hujan turun, tiba-tiba dia sudah muncul dan menjadi makanan ternak-ternak kami. Itu yang disebut sebagai Abba. Bahkan level Sayyidina Umar itu perlu mencari referensi lain, membuka diri, dan itulah sifat yang mulia dari para sahabat, bahwa mereka mau menerima pengetahuan itu dari manapun, meskipun dari orang yang dianggap secara peradaban, secara kedudukan, secara keadaan lebih rendah dari mereka. Ini hebatnya para sahabat pada masa itu. Oh, Abba itu rerumputan di gurun yang segera muncul ketika hujan turun. Demikian pula di kalangan para sahabat saling mengoreksi satu sama lain terhadap pemahaman akan suatu ayat adalah perkara yang lazim. Misalnya pada suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar orang membaca ayat was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum, dan orang-orang yang terdahulu lagi mula-mula dalam Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Sayyidina Umar langsung menarik orang itu ke dekat. Dari mana kamu dapat bacaan seperti itu? Dari mana kamu dapat bacaan seperti itu? Orang itu mengatakan, aku membaca seperti yang diajarkan Ubay bin Ka'ab kepadaku, dan Ubay bin Ka'ab mendapatkan dari Rasulullah SAW. Panggil Ubay bin Ka'ab ke sini. Kalau kalian tidak bisa mengajukan saksi-saksi lain, kalian berdua akan aku cambuk. Karena aku membaca dan aku mendengar dari Rasulullah SAW, kalimatnya adalah wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari alladziina tabauhum. Bedanya apa, Pak? Bacaannya Ubay bin Ka'ab dan orang-orang yang terdahulu lagi mula-mula dalam Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Sementara qiraatnya Umar berarti dan orang-orang yang terdahulu lagi masuk lagi mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti mereka. Bedanya tahu ya? Jadi kalau bacaannya Ubay bin Ka'ab berarti yang as-sabiqunal awwalun itu ada muhajirin, ada ansar. Lalu ada orang yang mengikuti mereka. Kalau bacaannya Umar yang terdahulu lagi mula-mula itu hanya muhajirin. Orang ansar itu hanya mengikuti muhajirin. Faham perbedaan qiraat ini? Perbedaan bacaan ini. Konsekuensinya menurut saya Umar as-sabiqunal awwalun itu muhajirin. Muhajirin 13 tahun di Mekah masuk Islam duluan, Ansar kan 13 tahun kemudian baru ikut. Pemahamannya Sayyidina Umar pada saat itu tidak. Ubay bin Ka'ab datang, kemudian dia mendatangkan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Karena mendatangkan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, kalian tidak sekongkol kan? Enggak ya Amirul Mukminin, innalillahi, berarti aku yang keliru dengar, berarti aku yang salah dengar dari apa yang kusimak. Kata kalian itu sudah cukup. Berarti
yang namanya As-Sabiqun Al-Awwalun itu Muhajirin ada, Ansor juga ada. Tidak hanya Muhajirin. Dan yang lebih beruntung untuk kita dengan pemahaman dari bacaan Ubay bin Ka'ab, berarti walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bisa, ini konsekuensi yang luar biasa. Insya Allah kita bisa satu surga bersama Muhajirin dan Ansor kalau kita bersama-sama mengikuti mereka dalam memahami Quran, memahami Sunnah, dan beramal mencintai Rasulullah SAW. Itu konsekuensi yang luar biasa dari perbedaan bacaan itu. Dan inilah para sahabat saling mengoreksi dan terbuka satu sama lain dalam pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Maka tradisi ilmiah Islam ini menjadi bekal yang luar biasa bagi generasi yang datang kemudian untuk memahami Al-Quran dan memahami Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka ketika memandang dalil-dalil yang datang dalam Quran, di antara para sahabat ada perbedaan pendapat, mereka tahu bahwa perbedaan pendapat itu karena memang kepala berbeda. Perbedaan pendapat itu karena memang otak tidak sama. Perbedaan pendapat itu karena memang satu sama lain kebersamaan dengan Rasulullah tidak sama. Ada orang yang kemudian sangat terpercaya meriwayatkan tentang sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia dipersaksikan oleh para sahabat lain memang selalu berada di belakang Rasulullah kalau sholat. Dia nyiruin paling mirip dengan sholatnya Rasulullah SAW. Misalnya Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik meriwayatkan tentang cara sholat, cara wudhu, cara ini, cara itu Rasulullah, maka Anas bin Malik sangat diterima. Karena apa? Melihat di belakang Rasulullah, dia kayak bayang-bayang Rasulullah SAW. Akan berbeda bobot periwayatannya dengan orang yang mungkin, kalau Anas bin Malik 10 tahun bersama Rasulullah SAW di Madinah, misalnya dengan bobot riwayat Abu Hurairah yang hanya bersama Rasulullah SAW selama 3 tahun. Anas bin Malik 10 tahun, Abu Hurairah 3 tahun. Maka tentu apa yang sampai dari Anas bin Malik lebih lengkap dan lebih intens. Meskipun Abu Hurairah dibandingkan sahabat-sahabat lain yang kalau bersama Rasulullah itu tidak sering menang, karena Abu Hurairah selalu di Masjid Nabawi, tinggal di Sufah, dia melihat semua aktivitas Rasulullah SAW di luar rumah. Kalau Anas bin Malik ikut sampai ke dalam rumah, tapi kalau di luar rumah, Abu Hurairah lihat dengan sangat seksama. Dan Abu Hurairah itu detail teliti. Nah, misalnya para sahabat akan kemudian bertanya kepada Abu Hurairah dan bertanya kepada Anas bin Malik tentang perkara-perkara sehari-hari. Tetapi kalau soal di rumah, apa yang dilakukan Rasulullah SAW di rumah, tentu ibunda kita Aisyah, ibunda kita Ummu Salamah adalah yang paling lengkap menjadi saksi seperti apa kehidupan Rasulullah di rumah. Ini akan menjadi satu poin bagi para ulama yang datang berikutnya dalam menyikapi riwayat-riwayat yang datang dari mereka. Bahkan ketika misalnya suatu ketika ada perbedaan. Contoh ada perbedaan begini. Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, jika kalian buang air kecil atau buang air besar, janganlah menghadap kiblat dan janganlah membelakanginya. Ini riwayat qauliyah dari Abu Hurairah. Ulama sepakat ucapan Rasulullah bobotnya lebih kokoh daripada contoh perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ucapan itu pasti menjadi hukum yang mengikat. Tapi kalau perbuatan kadang-kadang ada tergantung konteks. Maka sunnah itu pengertiannya sebelum kita melangkah lebih jauh adalah perkataan, perbuatan, persetujuan. Rasulullah mungkin tidak melakukan dan tidak mengatakan, tapi ketika dilakukan oleh para sahabat di hadapan beliau, beliau tidak mengingkari. Itu namanya persetujuan. Dan itu sunnah. Perkataan, perbuatan, persetujuan. Nah, kembali ke riwayat tadi. Ada riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita, aku membawakan air untuk Rasulullah SAW yang sedang buang air.
untuk istinja beliau. Lalu beliau memakai air yang membawakan untuk istinja, dan aku saksikan pada saat itu Rasulullah dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Perhatikan, Abu Hurairah bilang Rasulullah melarang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kalau sedang buang air. Anas bin Malik bersaksi, aku pernah membawakan air untuk Rasulullah istinja, dan beliau memakai air untuk istinja. Ketika itu Rasulullah menghadap kiblat. Bagaimana menyimpulkan hal yang seperti ini? Dibutuhkan penjelasan para ulama, penjelasan orang yang lebih alim, yang lebih faqih. Misalnya kemudian kita akan mendapati keterangan Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab, beliau kemudian memberikan penjelasan. Riwayat dari Abu Hurairah bersifat qauliyah, maka dia menjadi hukum asal yang umum untuk semua keadaan. Kalau bisa, maka harus menghindari arah kiblat maupun membelakanginya. Riwayat dari Anas bin Malik adalah perbuatan Rasulullah, dan perbedaannya adalah Abu Hurairah bercerita tentang perjalanan di mana pada saat itu Rasulullah memberi arahan untuk orang yang buang air di khala, tempat terbuka tanpa penutup. Sedangkan Anas bin Malik mengantarkan air untuk Rasulullah yang buang air di dalam tempat tertutup. Maka larangannya lebih keras di tempat terbuka untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Dan ada rukhsah untuk orang yang berada dalam tempat tertutup seperti toilet di zaman kita, di mana kalau misalnya terlanjur klosetnya itu menghadap atau membelakangi kiblat, maka tidak usah memiring-miringkan badan. Nanti najisnya malah kemana? Mana? Bisa dipahami? Ya, jadi apa yang menjadi riwayat Anas bin Malik menjadi keterangan tentang rukhsah pada saat di tempat tertutup, apalagi kalau klosetnya memang memiliki arah hadap yang spesifik, kebetulan pada Allah atau kiblat ataupun membelakangi. Nah, ini contoh bagaimana memahami sesuatu yang tampaknya bertentangan, tetapi di tangan para ulama dengan ilmu mereka maka kita bisa memahaminya bahwa ini saling melengkapi keterangan. Artinya dari dahulu bagaimana kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menyampaikan riwayat kepada kita dengan sangat hati-hati, dan mereka saling meng-cross-check satu sama lain. Ada hal-hal yang disepakati, tetapi yang namanya perbedaan pemahaman sejak zaman Rasulullah SAW itu sudah terjadi. Ada perbedaan karena kecenderungan. Ada orang seperti Ibnu Abbas yang cenderung longgar dan mudah, memudahkan orang lain dalam memahami agama. Ada sahabat yang cenderung ketat dan hati-hati dalam memahami sesuatu, seperti Sayyidina Abdullah bin Umar. Masing-masing memiliki dasar pemahamannya, dan tidak pernah keduanya disalahkan oleh Rasul. Yang namanya Abdullah bin Umar itu kalau bisa niru persis apa yang dilakukan Rasulullah, dilakukan. Sehingga ketika beliau berangkat untuk berhaji dari Dzul Hulaifah, dari Miqat di dekat kota Madinah menuju kota Mekah, sampailah beliau di satu tempat. Tiba-tiba beliau memiringkan kepalanya di atas unta ini, kemudian menegakkannya kembali. Muridnya Nafi Maula Ibnu Umar bertanya, wahai sahabat Rasulullah, apa yang Anda lakukan? Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya dulu di sini ada sebuah pohon, dan pelepah pohon itu pernah menggelantung menghalangi jalannya Rasulullah ketika berangkat berhaji. Maka ketika Rasulullah SAW melewati tempat ini, beliau memiringkan kepalanya untuk menghindari pelepah yang menggelantung tersebut. Bukankah sekarang, kata Nafi, pelepah itu sudah tidak ada, kenapa Anda tetap memiringkan kepala Anda? Jawaban Nafi Maula Ibnu Umar, bukankah kalau kita mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW, kita niatkan sebagai cinta dan ibadah, maka akan mendapat pahala. Kita tahu di sini kecenderungannya Sayyidina Umar, selama bisa diikuti, ikuti. Niatkan untuk ibadah,
lakukan sebagai sebuah taat budi, pendekatan untuk melakukan segala hal sebagai ibadah. Itu contoh. Antara Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud misalnya membaca ayat dalam surah Ali Imran, la ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Ketika Ibnu Mas'ud membaca ayat ini, beliau membacanya begini, la ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwil makna dari ayat-ayat yang mutasyabihat itu kecuali Allah. Warasihuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya, yaquluna, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman kepada ayat-ayat ini, kullun min indi rabbina, semua adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi dari bacaan Ibnu Mas'ud karena wakafnya la ya'lamu ta'wilahu illallah titik warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina adalah berarti semua ayat mutasyabihat tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Ini qiraatnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas mengatakan subhanallah, maha suci Allah dari kesia-siaan. Kalau ada ayat yang tahu takwilnya kok hanya Allah, terus untuk apa ayat itu diturunkan? Lalu orang-orang bertanya, wahai Ibnu Abbas, bagaimana Anda membaca ayat ini? Beliau membacanya begini, la ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilm titik yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Mereka berkata, kami semua beriman kepada ayat itu semua dari sisi Allah. Dari bacaan Ibnu Abbas konsekuensinya adalah la ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilm. Tidak mengetahui takwil dari ayat-ayat mutasyabihat itu kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Titik. Semua dari sisi Allah. Jadi perbedaan mewakafkan menjadi perbedaan konsekuensi dalam ilmu tafsir. Sehingga Ibnu Mas'ud tidak akan pernah berani menakwilkan ayat Quran kecuali apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Sementara Ibnu Abbas disebut sebagai turjumanul Quran, sang penterjemah Al-Quran. Kalau sahabat-sahabat tidak tahu apa arti ayat, apa makna ayat, apa pemahaman ayat, orang pertama yang dirujuk adalah Abdullah bin Abbas. Karena dia pernah didoakan oleh Rasulullah SAW ketika bayi, doanya Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajarkan kepadanya takwil. Kan tadi Ibnu Abbas mengatakan kalau Rasulullah mendoakan saya supaya paham takwil, saya insya Allah termasuk warasikhuna fil ilm. Saya termasuk orang-orang yang mendalam ilmunya sehingga mengetahui bahkan takwilnya ayat yang mutasyabihat. Ini perbedaan di antara para sahabat. Juga ketika mereka menafsirkan misalnya tentang aula mastumun nisa yang membatalkan wudu, di antaranya adalah atau kamu menyentuh perempuan. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan menyentuh perempuan itu maknanya jima, hubungan suami istri. Karena Allah sering menggunakan kata menyentuh, lams itu untuk menggambarkan hubungan suami istri. Tentu hubungan suami istri itu bukan cuma membatalkan wudunya, tetapi juga menjadikan dia wajib untuk bersuci dari hadas besar. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan apa? Yonda itu aula mastumun nisa, menyentuh perempuan itu, nyentuh ya batal, nyentuh kulit maka batal. Ini menjadi itu contoh bahwa di kalangan para sahabat juga sudah ada perbedaan. Tapi bagaimana Rasulullah SAW menyikapi perbedaan tersebut di antara para sahabat? Ada satu riwayat masyhur yang sering dikemukakan. Riwayat itu bahwa pada saat perang Ahzab, ketika perang Ahzab selesai, pasukan sekutu Quraisy kocar-kacir, mereka pun pulang dengan berpencar-pencar. Abu Sufyan bin Harb kembali ke Mekah dan 10.000 koalisi itu bubar.
maka pada saat itu diketahuilah terjadi pengkhianatan dalam perang Ahzab, yaitu yang dilakukan oleh orang Yahudi Bani Quraidah. Maka Rasulullah SAW tentu harus menghukum Bani Quraidah sesuai dengan Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah terdapat klausul serangan kepada satu pihak adalah serangan untuk kita semua. Wajib bagi kita semua untuk saling bahu-membahu, melawan bersama, tolong menolong seluruh penduduk Madinah. Bani Quraidah melanggar, bahkan bekerja sama dengan musuh yang akan menyerang kota Madinah. Ini pelanggaran berat. Maka Rasulullah begitu pasukan Quraisy dan sekutunya bubar, beliau berkehendak untuk menghukum Bani Quraidah. Beliau lalu memerintahkan sekelompok sahabat untuk mengamankan lebih dulu benteng Bani Quraidah agar mereka tidak melarikan diri. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada pasukan yang berangkat ini, beliau berkata dengan komando, berangkat dan jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berangkatlah sekarang dan jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berangkatlah mereka kemudian menuju Bani Quraidah. Qadarullah, pada saat itu musim dingin. Jarak antara duhur dengan maghrib memendek, sehingga baru sampai separuh perjalanan menuju ke benteng Bani Quraidah, matahari sudah akan terbenam. Maka para sahabat ini, rombongan ini terpecah menjadi dua golongan. Yang separuh mengatakan, bro, sholat dulu bro, udah mau habis waktunya bro. Yang separuh mengatakan, tidak, Rasulullah memerintahkan kita jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berarti nanti sholatnya di Bani Quraidah. Yang separuh mengatakan, loh tapi ayat Qur'annya mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya bagi kita orang beriman. Sholat asar ya tetap batas waktunya sampai matahari terbenam. Tadi Rasulullah mengatakan begitu, cuma maksudnya supaya kita cepat-cepat dan bergegas. Kalau nggak dapat sholat, tetap sholat. Separuh mengatakan ini. Separuh lagi kemudian mengatakan, enggak, pokoknya ini sabda Rasulullah. Pasti di dalam sabda ini terdapat dispensasi sholat asar kita. Rasulullah bilang, jangan sekali-kali sholat asar kecuali Bani Quraidah kok. Ya nanti jam berapapun kita sholat asar di Bani Quraidah, karena Rasulullah sudah menentukan tempat. Akhirnya separuh memilih sholat di perjalanan, yang separuh tetap menuju ke Bani Quraidah. Yang separuh sholat di perjalanan, yang separuh sholat di Bani Quraidah. Dan pada waktu itu ketika mereka sholat, matahari sudah jauh terbenam melampaui waktu maghrib, bahkan menjelang waktu isya. Sehingga mereka sholat maghrib, sholat asar disusul maghrib, disusul isya. Ketika Rasulullah SAW datang hari berikutnya, kedua kelompok sahabat ini saling melaporkan satu sama lain. Ya Rasulullah, ini teman-teman ini nggak beres ya Rasulullah. Soalnya kenapa? Soalnya kan disuruh sholat di Bani Quraidah, nah mereka malah sholat di perjalanan. Mereka nggak taat sama engkau ya Rasulullah. Nabi cepu. Yang separuh juga ngadu. Lah daripada itu ya Rasulullah, mosok sholat asar itu waktunya mendekati isya. Sholat asar cara mana itu ya Rasulullah? Kami loh sesuai dengan waktunya. Kami sesuai tempatnya Rasulullah. Jadi siapa yang sah sholatnya, siapa yang tidak sah ya Rasulullah? Masing-masing semangat menyalahkan temannya. Ini nggak sah ini yang nggak sah. Gitu. Satu megang ayat, yang satu megang hadis. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Rasulullah tersenyum kemudian bersabda kepada semua, la haraj, nggak apa-apa. Semua salah. Luar biasa. Di sini Rasulullah tidak menyalahkan salah satu pihak, karena semua bertindak berdasarkan pemahamannya terhadap dalil. Yang satu memahami dalilnya, tadi itu cuma disuruh cepat, tapi waktu sholat ya sesuai aturan. Itu tadi kalimat kiasan. Yang satu memahami dalil, itu kalimat terlek harus dilaksanakan sesuai apa yang diberitakan.
kita kadang-kadang dalam hal yang lebih remeh dari ini. Ini sholat, dan ini yang satu bilang saya pegang hadis, saya pegang Quran. Ternyata Rasulullah bilang, lah harus tidak apa. Jangan-jangan kita ini yang sering ramai perbedaan pendapat satu sama lain, nanti di akhirat saling mengadukan, lalu Allah dan Rasulnya bilang, lah harus tidak apa. Ini ruh yang kemudian difahami oleh para ulama generasi berikutnya. Pemahaman itu memang bisa berbeda dari dalil yang sama, dan tidak selalu berarti pemahaman yang satu betul mutlak, pemahaman yang satu salah mutlak. Enggak. Kalau dalam soal akidah, keimanan dan pokok-pokoknya, maka istilah yang benar adalah hak dan batil. Allah itu satu. Kalau ada yang bilang Allah banyak, batil. Itu dalam akidah. Tapi kalau dalam fikih, maka yang ada adalah shawab, ashab. Yang ini benar, yang ini lebih tepat. Ada khata, ada mungkin khata dalam satu keadaan, tetapi bisa jadi tepat dalam keadaan yang lain. Intinya, ruh yang kemudian diwariskan para sahabat kepada kita, bagaimana ilmu itu sampai kepada kita adalah satu, mereka berjuang untuk memahaminya, mereka berguru, mereka berilmu, mereka belajar, dan mereka terbuka untuk belajar, untuk saling mengcross-check, untuk saling mengoreksi. Dan ketika mereka tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan pendapatnya, mereka tidak kehilangan akhlak dan adab untuk saling menghormati. Dan satu kisah, ini Zaid bin Thabit, faqihnya Ansar. Ini Abdullah bin Abbas, faqihnya Muhajirin. Mereka berbeda pendapat tentang waris. Dalam soal warisan, Zaid bin Thabit berpendapat kalau bagiannya kakek ketika tidak ada bapak adalah sama dengan bagian bapak, maka bagiannya cucu ketika tidak ada anak adalah sama dengan bagian anak. Bisa dipahami? Ini pendapatnya Zaid bin Thabit. Ibnu Abbas mengatakan, anak ubahiluhu, saya berani mubahalah sama Zaid bin Thabit. Kok bisa-bisanya dia kiaskan antara bagian bapak ke kakek dengan bagian anak ke cucu? Bapak ke kakek itu jumlahnya tertentu, pasti cuma satu dan satu. Anak ke cucu itu jumlahnya tidak tertentu, bisa banyak dan berbilang-bilang. Bagaimana itu dua-duanya bisa dianggap setara? Ini pendapat Ibnu Abbas. Suatu hari ada kerabatnya Ibnu Abbas meninggal. Kerabatnya Abdullah bin Abbas ini wafat. Ketika kerabat ini wafat, maka pada saat itu untuk membagi warisnya itu harus milih pakai pendapatnya Ibnu Abbas atau pakai pendapatnya Zaid bin Thabit. Ibnu Abbas hadir, kan dia kerabat. Wah, ini harus dibagi, ini ngitungnya bagaimana? Pakai pendapat Ibnu Abbas atau pakai pendapat Zaid bin Thabit? Ibnu Abbas dipersilakan, kata Ibnu Abbas, jangan. Saya tahu almarhum sepanjang hidupnya lebih sering datang ke majelis ilmunya Zaid bin Thabit. Dia ini muridnya Zaid bin Thabit, bukan murid saya. Maka panggillah kemari Zaid bin Thabit untuk menghitungkan warisnya. Kata Ibnu Abbas, ini memang kerabat saya, saudara saya. Tapi ketika hidup, dia itu lebih sering ngajinya ke Zaid bin Thabit, bukan ke saya. Maka panggillah Zaid bin Thabit ke sini. Ketika Zaid bin Thabit datang, maka dia tahu ini yang meninggal meskipun muridnya beliau, ini adalah kerabatnya Ibnu Abbas. Maka ketika menghitungkan waris untuk keluarga ini, Zaid bin Thabit menggunakan perhitungannya Abdullah bin Abbas. Jadi keluarganya Ibnu Abbas, kok saya ngitungnya pakai pendapat Ibnu Abbas. Dia jadi pakai pendapat Ibnu, saya tidak akan pakai pendapat saya sendiri. Meskipun murid saya ini sering ngajinya kepada saya. Selesai. Karena Zaid bin Thabit ngitungnya pakai pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Abbas terenyuh.
Maka begitu Zaid naik ke Babal, ya, Babal itu campuran antara kuda dan keledai, pada saat itu menjadi tunggangannya para ulama. Naik ke Babalnya, Ibnu Abbas langsung mendekat, menarik tali kekang Babalnya Zaid dan mengatakan, Bismillah, saya akan antar Anda pulang sampai ke rumah. Kata Zaid, jangan wahai putra paman Rasulullah SAW, masa saya naik Babal di atas, Anda berdiri di berjalan kaki di bawah. Jelek sekali adab saya kalau begitu. Kata Ibnu Abbas, tidak tetap di atas, jangan turun. Wahai sahabat Rasulullah, tetap di atas, saya akan tuntun Babal Anda pulang. Kenapa begitu? Ada ma'amara Nabi Rasulullah SAW diulangi. Inilah yang diperintahkan Rasulullah pada kami, memperlakukan ulama. Maka kemudian Zaid bin Thabit mengatakan, kalau begitu coba perlihatkan tangan Anda, wahai putra paman Rasulullah SAW, wahai sepupu Rasulullah SAW. Maka kemudian Ibnu Abbas memperlihatkan tangannya. Ketika tangan Ibnu Abbas diperlihatkan, Zaid bin Thabit merengkuhnya, menciumnya dengan tangan dan mengecupnya dengan bibir, kemudian meletakkannya di dahi. Maka Ibnu Abbas bertanya, apa ini wahai sahabat Rasulullah? Zaid bin Thabit mengatakan, ada ma'amara bihi Rasulullah SAW bi ahli bait. Inilah yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kami, memperlakukan keluarga beliau, ahli bait beliau. Maka inilah yang diwarisi oleh para ulama pada masa itu, ilmu dan semangat untuk belajar tafaqquh yang luar biasa, sekaligus adab, sekaligus bagaimana mereka berakhlak yang paling mulia, mencontoh di antara para sahabat ini. Bahkan ketika mereka berbeda pendapat, sangat sengit mereka bisa untuk kemudian menjalankan, menunjukkan adab yang paling. Dan tentu hal semacam ini terus berlangsung sampai hari ini, terwaris di kalangan ulama-ulama kita dengan cara yang sangat indah. Kita loncat ke zaman yang sangat jauh, misalnya di zaman kita Buya Hamka dengan Kiai Haji Abdullah Syafi'i rahimahullah. Buya Hamka pernah datang ke Syafi'iyah, pesantren Asy-Syafi'iyah. Karena Buya Hamka datang, sahibul tafsir, maka Kiai Abdullah Syafi'i sangat hormat kepada beliau, mempersilahkan Buya Hamka untuk menjadi imam salat subuh. Buya Hamka tidak pernah sepanjang hidupnya membaca qunut dalam salat subuh. Tapi pada saat itu karena beliau mengimami di Asy-Syafi'iyah, maka beliau dalam subuhnya membaca qunut. Kiai Abdullah Syafi'i bertanya, kenapa Buya baca qunut di sini? Tentu, kata Buya Hamka, saya lebih cenderung kepada pendapat bahwa qunut subuh itu tidak perlu. Tetapi di sini kiai dan para santri sangat berkomitmen pada qunut subuh sesuai mazhab Syafi'i, maka tentulah saya menghormati. Kenapa saya keberatan kalau itu dilakukan oleh ulama yang lebih besar, yaitu Imam Syafi'i. Maka ketika Kiai Abdullah Syafi'i mengimami di Masjid Al-Azhar, yang biasanya imam di masjid itu adalah Buya Hamka, beliau pun tidak membaca qunut untuk menghormati Buya Hamka yang kemudian biasanya menjadi imam di Masjid Agung Al-Azhar. Bahkan para ulama ini, kisah terakhir sebelum nanti kita berdiskusi, kalau mereka kekeh pada satu pendapat, maka dalam berpendapat pun jangan sampai menyakiti orang lain. Kiai Haji Abdul Razak Fakhruddin, dipanggil Pak AR, adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah 1968 sampai 1990. Pak AR dalam soal salat tarawih adalah orang yang memegang teguh hadis Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda kita Aisyah meriwayatkan bahwa tidak pernah salat malam Rasulullah SAW di rumahnya itu lebih dari 11 rakaat di Ramadan atau di luar Ramadan. Tetapi jangan tanya padaku panjang dan bagusnya
hadis Ibunda kita Aisyah sekali lagi sebenarnya harus didudukkan bahwa itu yang dilakukan di rumah. Kalau yang dilakukan di masjid, tentu kita mendengar riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Maka kalau dalam soal rakaat salat tarawih, ketika Sayyidina Umar menetapkan bukan 11 tetapi 23 ditambah witir itu ijma para sahabat di situ. Karena mereka pernah mengikuti Rasulullah kalau sholat di masjid rakaatnya lebih banyak. Karena kalau di rumah mau berpanjang-panjang nggak ada yang keberatan. Kalau di masjid kok panjang-panjang kayak di rumah, maka para sahabat nggak akan kuat. Ibnu Abbas menceritakan, aku pernah ikut sholat Rasulullah di rumah. Qiyamul Lail, di rakaat pertama beliau baca surat Al-Baqarah. Kukira setelah Al-Baqarah rukuk, ternyata sambung Ali Imran. Kukira setelah Ali Imran rukuk, ternyata sambung An-Nisa. Kukira setelah An-Nisa rukuk, ternyata sambung Al-Maidah. Beliau setelah baru rukuk dalam satu riwayat setelah Al-An'am, dalam satu riwayat setelah Al-A'raf. Kata Ibnu Abbas, setelah itu aku kapok ikut sholat di rumah. Lebih baik sholat di masjid. Kalau di masjid Rasulullah ringan. Kalau di rumah panjang-panjang rakaatnya. Jumlahnya sedikit tapi panjang-panjang. Di masjid rakaatnya banyak, bacaannya pendek-pendek. Jadi difahami ya, tentang ini juga tidak perlu jadi polemik misalnya. Tapi Pak AR itu memang pokoknya saya dari hadis Aisyah, sholat tarawih itu sebagai Pak AR. Suatu hari Pak AR diminta ngisi kuliah tarawih di sebuah masjid di Jawa Timur. Jamaahnya tentu mayoritas adalah saudara-saudara Nahdliyin. Ketika Pak AR ngisi ceramah tarawih sebagai sholat Isya, jamaah tertakjub, Masya Allah Pak AR yang ketua Muhammadiyah ternyata alim, faqih, keren, pokoknya jos, kagum. Maka jamaah sepakat, Pak AR mohon mengimami sholat tarawih. Dipaksa-paksa, akhirnya Pak AR mau mengimami. Sebelum mengimami, beliau tanya kepada hadirin, Bapak, Ibu, maaf, biasanya di masjid ini tarawihnya 11 atau 23. Jamaah kompak menjawab 23. Maka Pak AR kemudian mengatakan, Bismillah, mudah-mudahan bisa kita laksanakan seperti biasanya. Lalu Pak AR mengimami sholat, bacanya tartil, fasih, dan tidak tergesa-gesa. Biasanya di masjid itu jam 8 malam sudah selesai 23 rakaat. Biasanya pada saat Pak AR ngimami jam 8 lebih 20 menit baru dapat 8 rakaat. Maka Pak AR kemudian berdiri bertanya lagi kepada hadirin, Bapak Ibu, ini kita lanjutkan sampai 20 lalu witir atau witir sekarang saja? Jamaah kompak witir. Sehingga kemudian Pak AR memimpin sholat witir, sehingga sholat tarawih plus witirnya hanya 11 rakaat. Cerita ini disampaikan Gus Dur, dan Gus Dur berkomentar, hanya Pak AR satu-satunya Kiai Muhammadiyah yang membuat orang NU rela dan tidak tersinggung sholatnya diskon 60%. Dari 20 jadi dari 8, itu kan diskon 60%. Artinya ketika kita kenceng dengan pendapat kita bisa menyampaikan tanpa menyakiti orang lain, dan semua rela dengan apa yang kita lakukan. Demikian sebagai pembuka diskusi. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada makan siang. Pada makan siang nanti sholat berjamaah. Maklek sama Arya makan apa, Neng? Asik. Sehabis makan siang biasanya ngantuk gitu. Lahap makan siang pakai kerupuk. Habis plastik pengen nambah lagi. Walau betapa berat melawan ngantuk, yuk mari kita mengaji lagi. Sah ya? MC-nya ini dulu tahunnya namanya Mas Mukhlis.
Ternyata di sini tadi tertulis Mas Mukhlisin. Mukhlisin. Oh, pakai in ya Mas ya? Itu kalau pas bertugas. Kalau pas nggak bertugas, Mukhlis out. Soalnya melawan kantor harus agak ada jokes gitu. Siap, itulah tantangan kita. Iya, baik. Pada pijit-pijitan. Yang urut itu. Ya. Apa itu? What is that? Bagus. Itu dah, dah. Wacht op jou, Salma. Wacht op jou.